Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Rahmadan, NIM A1E1190010. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3, angkatan 2019. Di sini saya akan mensimulasikan suatu layanan orientasi di bimbingan konseling. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kelas 10A kan? Betul, Pak. Sebelumnya Maaf Pak, terlambat Pak. masuk. Ya Pak. Maaf Pak, terlambat Pak. Iya, nggak apa. Dari mana jalan? Dari kantin Pak. Sama WC Pak. Ya. WC-nya Pak lama Pak. Sebelum Bapak memberitahu apa tujuan Bapak ke sini, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Baik Pak. Joshua aja. Hadir, Pak. Setiawan Rasmi. Bentar Pak. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan kabar apa kabar kamu Joshua? Aku baik, Pak. Kawan, Baik tidak Pak. di sini Bapak ingin menyampaikan tentang pengenalan ekstrakurikuler. Ada yang tahu di sini apa itu ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler itu semacam kegiatan tambahan di luar jam pelajaran tidak Pak? Ya, seperti itu. Ada tambahan lagi Joshua? Kalau kamu tahu ekstrakurikuler itu seperti apa saja? Kami ekskul itu kegiatan yang dilakukan sesuai minat dan bakat peserta didik di luar jam sekolah, Pak. Nah, itu ekstrakurikuler itu adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun tujuan ekstrakurikuler tersebut, yang pertama itu menambah keterampilan, pengetahuan ataupun wawasan dan membentuk karakter pada diri kalian masing-masing. Nah, sebelumnya pasti kalian di SMP juga pasti pernah mengikuti ekstrakurikuler kan? Salah. Bapak ingin bertanya kepada Yosua dulu. Iya, Pak. Apakah waktu SMP pernah mengikuti ekstrakurikuler? Pernah, Pak. Apa saja ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler sepak bola, voli, dan bulu tangkis, Pak. Itu semuanya emang pilihan dari Yosua atau ada yang wajib dari sekolah? Sesuai minat dan bakat saya, Pak. Berarti kamu hobi di bidang situ ya? Iya, Pak. Kalau si Wawan? Saya pernah mengikuti TIK Pak, bola dan juga catur. Catur. Ya. Berarti pemikiran kamu bagus ya? Alhamdulillah Pak. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan tentang fungsi dan tujuan ekstrakurikuler. Yang pertama di sini fungsi pengembangan. Nah, fungsi pengembangan ini berfungsi untuk mendukung perkembangan peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi dan pemberian kesempatan dan pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Nah, yang kedua di sini ada fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik dan memperluas pengalaman sosial. Jadi di sini seperti Kak Yosua yang mengikuti ekskul bola sini kan, yang sebelumnya belum tahu tentang teman-temannya kan, bisa kenal teman-teman baru dalam sebuah klub bola tersebut. Adapun di sini fungsi rekreatif, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Nah, seperti Joshua waktu SMP kan mengikuti ekskul bola kan. Nah, di sini kan Joshua mengikuti bola itu kan dengan rasa senang kan, tanpa terpaksa gitu kan. Iya, Pak. Senang. Nah, setelah itu ada fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Nah, seperti Wawan tadi kan ada
seperti mengikuti ekskul sepak bola kan. Iya Pak. Nah, bisa saja kedepannya Wawan ingin menjadi pemain sepak bola internasional juga mau kan? Iya Pak. Pasti mau. Di sini ada jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler. Pertama di sini ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib ini merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Paham nggak? Tanpa terkecuali itu tersebut ya seperti Seluruhnya. dari sekolah itu menunjuk harus mengikuti ekskul gitu. Kecuali misalnya ada seorang siswa yang mengalami atau memiliki penyakit jantung gitu kan, yang sulit untuk berolahraga kan, itu kan juga tidak bisa dipaksakan. Iya Pak. Kan bisa gawat seperti itu. Yang kedua di sini ada ekstrakurikuler pilihan. Merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik yang sesuai dengan minat dan bakat. Seperti orang tadi kan minatnya di sepak bola ataupun di catur tadi kan. Ya. Nah, di situ kan berarti Wawan emang milihnya ke situ, emang minat dengan bakat Wawan emang di situ kan. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Dari Yosua ingin bertanya. Saya ingin bertanya Pak, ketika kita memilih salah satu ekskul itu Pak, apakah itu berpengaruh terhadap nilai kita Pak? Nah, ekskul di sini nih, kalau biasanya ekskul wajib gitu pasti di rapor pasti ada tuh, biasanya misalnya pramuka ataupun PMR dan sejenisnya tuh biasanya ada tambahan nilai di rapor gitu. Jadi untuk tambahan nilai juga pasti ada di rapor juga. Misalnya kamu mengikuti pramuka kan, pasti di dalam rapor tuh ada nilai pramuka juga seperti itu. Wawan diinginkan. Di sekolah ini ekskulnya ada apa saja Pak? Nah, di sini ada banyak sih ekskul di sekolah ini. Ntar Bapak jelasin ya. Baik, Kita Pak. belum masuk ke situ. Terima kasih Pak. Nah, di sini Bapak ingin mengenalkan jenis-jenis ekskul yang ada di SMA ini. Iya Pak. Kalau boleh tahu, waktu di SMP ekskul di SMA banyak atau tidak? Cukup banyak Pak kalau di SMP saya Pak. Ada apa aja gitu yang kamu ketahui aja? Kan mungkin ada banyak kan. Ada basket, voli, ada raket, ada butterfly juga Pak, ada catur, ada TIK, pokoknya banyak lah Pak, Main banyak ya. lumayan banyak. Emang Wawan SMP mana? SMP itu Pak, SMP 17. 12. Baiklah, di sini ada ekskul yang pertama ya sepak bola. Pasti di setiap sekolah tuh pasti biasanya ada itu ekskul sepak bola. Nah, di sekolah ini ekskul sepak bola itu yang pembimbingnya itu Pak Arman. Nah, Pak Arman di sini yang selaku pembimbing atau pelatih sepak bola di SMA ini. Yang kedua bola basket. Nah, bola basket di sini pembimbing atau pelatihnya yaitu Pak Rizky. Pak Rizky di sini yang pembimbing atau pelatih dari bola basket tersebut. Dan ada pun jenis lagi yaitu bola voli. Nah, di sini pembimbing atau pelatih bola voli di SMA sini sudah sangat profesional ataupun sudah pernah mengikuti suatu kejuaraan di antar kota ataupun provinsi. Yaitu sini pembimbingnya itu Bu Yola pembimbing atau pelatih dari bola voli. Terus tuh di sini ada futsal di sini pembimbing atau pelatihnya yaitu Pak
Gading. Gading. Untuk Pak Gading, Pak, di mana saya bisa menemuinya, Pak, kalau saya ingin ikut ekskul bisa? Nah, untuk Pak Gading biasanya dia sering kalau jam-jam jam-jam pelajaran olahraga ya dia ngajar. Kalau jam-jam seperti istirahat itu terkadang dia ada di perpustakaan ataupun ada di kantor gitu. Oh ya. Nah, ada pun di sini seni musik juga di SMA ini lumayan banyak ya. Yang pertama itu marching band atau drum band, pasti tahu kan? Tahu, Pak, tahu, Pak. Marching band atau drum band seperti itu. Nah, untuk guru pembimbing untuk drum band di sini ini dibimbing atau dipimpin sama Pak Akmal. Ya, Pak Akmal di sini. Adapun untuk teater atau tarian tradisional, yang Yosua boleh disimpan dulu HP-nya untuk perhatikan Bapak. Baik, Pak. Nah, di sini ada teater atau tarian tradisional. Nah, teater atau tarian tradisional sini dipimpin sama Ibu Siti. Ya. Nah, teater atau tarian tradisional di sini. Pak, mau nanya tentang tarian teater tadi, Pak. Itu khusus perempuan atau boleh laki-laki juga, Pak? Nah, di sini nih kalau di SMA sini kalau dominan di sini perempuan, tetapi laki-laki juga dibedakan di hari yang berbeda gitu. Iya, Pak. Tapi laki-laki boleh juga untuk Iya, Pak. Nah, adapun di sini tentang ekstrakurikuler olahraga. Nah, di sini di SMA di sini lumayan cukup banyak sih tentang ekstrakurikuler olahraga. Yang pertama di sini silat. Nah, kalau silat di sini SMA sini mengambil pelatih dari luar sekolah gitu, dari suatu perguruan gitu, bukan dari perguruan silat seperti ya banyak sih kan. Yang kedua sini ada taekwondo. Nah, taekwondo juga mengambil pelatih dari luar juga, dari luar perguruan. Yang ketiga di sini ada karate. Karate juga mengambil pelatih dari luar juga. Untuk silat ini gurunya kalau nggak salah Pak Dika. Masih Pak Dika gitu. Kalau setahu saya sih, kalau belum ganti kan. Kalau taekwondo di sini kalau nggak salah pelatihnya itu Pak Dilal. Itu pelatihnya. Nah, dan karate di sini untuk pelatih atau pembimbingan di sini masih dengan Pak Adit. Nah, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak lanjut? Apakah yang untuk bela dirinya hanya 3 itu saja, Pak, atau ada yang lain? Kalau di SMA sini masih ada 3 gitu. Atau kalau misalnya tahun depan atau bulan-bulan depan ada penambahan dari sekolah kan. Soalnya ekskul di sekolah kita tuh cukup banyak, jadi takutnya kepenuhan gitu, sulit untuk mengatur waktu pelatih untuk mengajar suatu ekskul tersebut. Nah, adapun sini ada ekskul lainnya seperti pramuka, paskibraka, PMR ataupun suatu ekstrakurikuler kerohanian seperti rohis. Pramuka di sini siapa sih yang nggak tahu tentang pramuka? Dari SD pun pasti pernah tuh mengikuti pramuka. Untuk pramuka di sini pembinanya itu Pak Yusuf. Pak Yusuf itu pembina pramuka di SMA sini. Dia cukup lama sih dalam pembina di
SMA sini. Yang kedua itu kan tadi Paskibraka. Nah, untuk Paskibraka di sini masih dipimpin atau pembinanya di sini sama Pak Diki. Pak Diki ini untuk pembina atau pemimpin dari Paskibraka. Tadi itu Palang Merah Remaja. Untuk Palang Merah Remaja di sini pembina atau pemimpinnya yaitu Pak Setio. Oh pasti. Pak Setio. Yang tadi yang terakhir yaitu Rohis di sini pembina atau pemimpinnya. Kebetulan pembinanya ini perempuan atau penggerak ini namanya Bu Amel. Ada pertanyaan? Ada Pak, ketika mengikuti ekstrakurikuler ini, apakah siswa akan menjadi lebih berkualitas Pak? Ya, Mengikuti ekskul ini Pak. kalau menurut saya ya, Iya Pak. kalau mengikuti ekstrakurikuler itu jelas seorang siswa itu menjadi lebih berkualitas, karena kalau hanya dengan belajar menurut saya itu cepat bosan kan, pasti cepat bosan. Tapi kalau dengan mengikuti ekstrakurikuler itu kan otomatis juga mengisi waktu luang kalian yang misalnya ya cuma bermain game atau cuma bermain di luar, itu kan sangat kurang bermanfaat. Kalau mengikuti ekskul seperti sepak bola ataupun olahraga seperti taekwondo itu kan bisa saja setelah kamu mengikuti ekstrakurikuler itu lebih dalam, bisa saja setelah kamu lulus dari sekolah ini bisa jadi menjadi atlet internasional juga kan, dan juga dapat mempengaruhi masa depan kamu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Saudara Tingkat ini Pak, tingkat prestasi yang pernah diraih oleh taekwondo di SMA ini sampai mana itu Pak tingkatnya Pak? Kalau untuk olahraga taekwondo di SMA sini, angka sekolah kita itu pernah memegang juara 3 antar kota ya gitu. Ini Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya Pak, apakah ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kita boleh mengikuti sekali 3 ekstrakurikuler Pak? Boleh saja sih, asal tidak mengganggu waktu belajar atau waktu kegiatan kamu yang lainnya. Oke Pak. Mungkin cuman sampai di sini dulu pertemuan kita tentang materi pengenalan ekstrakurikuler di sekolah ini. Untuk kalian bisa menyimpulkan tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk saudara Yosua terlebih dahulu. Baik, menurut saya kesimpulan materi ini adalah pengenalan kegiatan ekstrakurikuler sangat menambah wawasan bagi siswa ketika ingin menentukan ekskul mana yang akan dia ikuti ketika dia hendak menekuni ekskul tersebut agar tidak bertentangan dengan minat dan bakatnya, dan juga ketika mengetahui ekskul ini kita tahu menempatkan diri kita di mana yang pas dan di mana yang tidak, dan berupaya berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekskul wajib serta tidak mengingat-ingat Pak. Terima kasih Pak. Untuk saudara Wan ada tambahan kesimpulan? Menurut saya untuk tambahannya, ekskul ini untuk melatih soft skill diri kita dan mengasah bakat dan minat kita agar lebih baik lagi. Jadi kalian di sini sudah paham tentang ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, atau tentang manfaat dan tujuan ataupun jenis-jenis ekstrakurikuler kan? Sudah paham Pak? Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sebelum itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.